Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melaksanakan salat duha kan? Dan juga tadarus? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali pembelajaran jarak jauh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga lanjutkan dengan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Lanjut, kita mereview pertemuan pertama kemarin yang sudah kita bahas, dan tentunya mudah-mudahan kalian sudah hafal ya. Tinggal nanti kalian setorkan ya. Kemudian kita pahami kembali al-kafirun artinya orang-orang kafir. Selanjutnya al-kafirun adalah surat ke-109. Kemudian al-kafirun terdiri dari 6 ayat ya. Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah ya. Makkiyah artinya surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Inti dari surat Al-Kafirun ya adalah sikap tegas Rasulullah terhadap ajakan orang-orang kafir untuk bertukaran keyakinan ya, sesembahan. Apa yang menjadi sikap tegasnya Rasulullah? Yaitu penolakan Rasulullah. Rasulullah tidak basa-basi lagi, langsung Rasulullah mengatakan la a'budu ma ta'budun ya, atau wala ana a'bidum ma abattum. Itu tegas Rasulullah ya, menolak ajakan orang-orang kafir, dan itulah yang membuat orang-orang kafir kecewa. Dan begitu juga surah Al-Kafirun ini menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ya, toleransi, tenggang rasa. Lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu toleransi ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu agama lain yang sedang beribadah, begitu pula agama lain tidak boleh mengganggu ya kita sedang beribadah, begitu ya. Termasuk mengucapkan selamat Natal pada mereka ya, seperti itu. Ataupun mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita ya, jangan ada tukar-tukaran ya, karena ini masalah akidah, masalah keimanan, jadi tidak boleh ada saling tukar-menukar. Nah, berikutnya mari mengenal hukum bacaan alif lam ya. Sebenarnya di surat Al-Kafirun tidak hanya alif lam, tapi juga ada ya hukum bacaan yang lain. Nah, tapi nggak apa-apa kita mengenal bacaan alif lam terlebih dahulu. Nanti berjalannya waktu Bapak akan menjelaskan hukum bacaan yang lainnya. Alif lam terbagi menjadi 2 bagian ya. Satu alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Kemudian alif lam qamariyah adalah apabila ada huruf alif dan lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Adapun huruf qamariyah yakni alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ya, ini adalah huruf-huruf qamariyah. Berikutnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah apabila ada huruf alif dan lam berhadapan dengan huruf syamsiyah. Adapun huruf syamsiyah yakni
ta, ta, dal, zal, ro, zai, sin, shin, fod, bod, to, izo, lam, dan nun. Nah, ini adalah huruf-huruf syamsiyah. Kemudian mengetahui tajwid yang terdapat pada surat Al-Kafirun. Mari kita baca ayat pertama surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa saja tajwid yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat pertama ini? Ada yang tahu? Mungkin tentu kalian ada yang tahu karena sudah ada yang TPA ya, ada yang sudah hatam Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini ada, perhatikan ada alif dan lam bertemu dengan huruf kaf ini. Kira-kira hukum bacanya alif lam qamariyah apa syamsiyah? Coba kita lihat sini ya. Nah, ini adalah alif lam qamariyah. Berikutnya adalah ini berada di akhir ayat. Ada waw, sukun, dan nun. Di akhir ayat. Nah, ini disebutnya apa? Ya, mad arid li sukun. Berikutnya ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, hukum tajwidnya adalah di sini ada ya lam alif. Ya, di alif ada tanda baca mad dan di depannya ada hamzah. Maka ini disebutnya adalah mad jaiz munfasil ya, karena di sini la itu satu kalimat, a'budu satu kalimat yang lain, berarti dia kalimat ini ada dua ya yang terpisah, maka itu disebutnya mad jaiz munfasil. Apabila ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah ya dalam lain kalimat, maka disebutnya mad jaiz munfasil. Kemudian nah ini sama tadi disebutnya tadi Pak, yaitu mad arid li sukun. Nah, selanjutnya adalah ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di sini Bapak jelaskan selain yang tadi. Kalau yang tadi ini sudah termasuk ini ya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Nah, ini disebutnya ikhfa syafawi, dibaca samar-samar. Antum. Lalu ini ada dal di akhir ayat. Ya, disebutnya apa? Qalqalah. Qalqalah itu adalah memantulkan huruf yang mati atau yang diwakafkan. Nah, kalau ini kan tidak mati hurufnya, ada bacaan du gitu ya. Tapi ketika ini berada di akhir ayat, maka diwakafkan a'bud ya. Nah, ketika di akhir ayat, maka qalqalahnya bukan qalqalah sughra, tapi adalah qalqalah kubra gitu ya. Lanjut. Kemudian ayat keempat ya, Bapak nggak mengambil ayat semua, tapi Bapak hanya beberapa ayat saja ya. Ya. Wala ana abidum ma abattum ya. Di sini ada kalimat wala, tadi udah Bapak sebutkan, yaitu mad jaiz. Di sini ada ana di sini tidak dibaca panjang karena di sini ada sifir ya. Kemudian abidum ya, abidum adalah hukum bacanya
dia domatain bertemu dengan mim. Kalau domatain bertemu dengan mim, hukum bacaannya adalah idgham biguna. Ya, karena huruf idgham biguna itu ada 4. Ada salah satunya adalah mim. Ya. Apabila nun sukun atau tanwin, nah ini tanwinnya berbentuk doma tanwin, ya, bertemu dengan huruf mim, maka disebutnya idgham biguna. Selanjutnya adalah huruf dal sukun bertemu dengan ta. Nah, ini disebutnya idgham mutajanisain, ya. Jenisnya sama tapi punya berbeda sifat, ya, sama-sama makhrajnya, ya. Tempat keluarnya sama, dal sama ta sama. Tempat keluarnya tapi sifatnya berbeda. Ya, yang satu hamas, yang satu tidak. Gitu. Nanti kalau pembahasan ini lebih jauh, ya, di kesempatan yang lain kalau kalian ngaji di TPA atau di guru ngaji yang, ya, yang kalian panggil ke rumah. Baik. Berikutnya adalah latihan soal, ya. Nanti kalian tulis di buku PJJ dengan nama dan kelas, ya. Apa itu Al-Kafirun, artinya apa? Kemudian Al-Kafirun adalah surat ke berapa? Lalu Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Kemudian Al-Kafirun tergolong surat apa? Nah, kemudian tulis arti dari ayat ke-6 surat Al-Kafirun, ya. Tentu yang kemarin Bapak sudah minta hafalkan ayatnya dan juga artinya, kalian tentu, ya, sudah menghafalkannya. Ya, Bapak yakin kalian adalah anak-anak hebat. Nah, jawaban dicatat di buku PJJ Agama, ya. Kumpulkan buku PJJ Agama di ruang guru pada jam yang ditentukan. Ya, hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, kelas 6 Abu Bakar Bapak minta untuk mengumpulkan. Begitu juga hari Jumat jam 9 untuk kelas Umar. Kemudian hari Jumat jam 10.30 untuk kelas 6 Usman. Kemudian hari Jumat jam 1, ya, untuk kelas 6 Ali. Dan yang terakhir hari Jumat setengah 2, ya, jam kelas 6 Abdurrahman, ya, bin Auf. Buku PJJ diambil hari Senin, ya, nanti jam 13, ya, sampai dengan selesai di ruang guru, ya. Insya Allah udah Bapak nilai, insya Allah, ya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah.